warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya peserta didik. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mantap, Bu. Sehat, Alhamdulillah Bu. Sehat semua ya. Ya, Bu. Baik, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita memang selalu harus menjaga kesehatan, selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan supaya imun kita tetap terjaga sehat, kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dita hadir, Dita? Rina hadir, kayaknya, Bu. Bu. Rina kayaknya, Bu. Oh ada ya, Rina. Rina hadir. Oke, baik. Yang semua tidak ya. masuk Edi, Bu. Oh, yang tidak masuk. Yanti juga nggak masuk, Bu. Yanti udah Di mana Pak itu? Bella yang Saya nggak tahu, Bu. Ada yang Di absen, Bu. tahu anak-anak? Oh ya, absen dulu ya. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang proporsi tubuh wanita secara desain busana, ya kan? Ada yang masih ingat proporsi desain busana itu perbandingan tubuhnya berapa kali tinggi kepala? Ada yang masih ingat? 8 kali Ayo, setengah. siapa yang masih ingat? Iya, Betul sekali, tinggi 8 kepala. setengah. Ya, betul sekali ya, 8,5 kali tinggi kepala. Nah, kira-kira kemarin apa kesulitan kalian ketika menggambar proporsi secara desain busana? Atau semuanya sudah bisa? Diganggu adiknya, Bu. Diganggu adiknya? Diganggu adik, iya. Oh, berarti nanti kalau menggambar harus minggir dulu ya ke ruangan yang tidak ada orang yang mengganggu dulu ya. Ya, Bu. Ada lagi yang kesulitan menggambar proporsi desain busana secara 8,5 kali tinggi kepala? Masih bingung, Bu. Masih bingung di bagian mana? Itu di lekuk-lekuknya itu loh. Oke ya, memang kalau masih pertama kali kita membuat gambar proporsi, apalagi dengan perhitungan yang lumayan banyak ya, tidak apa-apa kalau masih hasilnya kurang maksimal. Nanti seiring berjalannya waktu, kita berproses, pasti gambar yang akan kita hasilkan itu lebih baik dan lebih enak dilihat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke proporsi tubuh secara ilustrasi. Nah, kemarin kita membahas tentang proporsi tubuh secara desain busana. Hari ini kita akan membahas proporsi tubuh secara ilustrasi sampai nanti kalian mempraktekkan cara membuat proporsi tubuh secara ilustrasi. Oke, sekarang silahkan simak dulu gambar yang Ibu tampilkan di layar ini. Di sini, gambar yang warnanya biru ini adalah proporsi tubuh secara desain busana. Kemudian, yang di samping kanannya, yang warna hitam ini, outline-nya, ini adalah gambar proporsi tubuh secara ilustrasi. Nah, dari melihat gambar ini, kira-kira apa yang bisa kalian kemukakan pendapat kalian? Kira-kira apa perbedaan dari kedua gambar ini? Coba siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Yang Ya, kanan, silakan. proporsi tubuh yang kanan itu lebih tinggi daripada yang kiri. Iya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kira-kira apanya nih yang lebih panjang kok dia bisa terlihat lebih tinggi? kakinya, Bu. Iya, betul sekali. Kakinya lebih kelihatan panjang, Bu. Iya, kakinya lebih panjang. Betul sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa perbedaannya dari gambar kiri dan kanan? Lebih luas yang lekuk pinggangnya, Bu. Lebih luas ya? Iya, bisa juga. Berdirinya bagus. Posisi berdirinya bagus. Oke, bagus sekali. Semuanya betul ya. Jadi ini adalah perbedaan antara proporsi secara desain busana dan proporsi secara ilustrasi. Di mana proporsi secara ilustrasi itu terlihat badannya lebih jenjang, lebih tinggi,
ya, karena kakinya itu proporsinya lebih panjang, ukurannya lebih dipanjangkan daripada proporsi desain busana. Nah, jika pada proporsi desain busana kemarin itu adalah 8,5 kali tinggi kepala, di proporsi secara ilustrasi ini nanti akan kita buat perbandingannya mulai dari 9 kali tinggi kepala, 10 kali tinggi kepala, 11 kali tinggi kepala, dan seterusnya. Nah, yang kita panjangkan nanti adalah di bagian kaki ya. Jadi di sini terlihat jelas bahwa proporsi ilustrasi itu terlihat kakinya lebih panjang. Oke, itu untuk perbedaan antara proporsi desain busana dan proporsi ilustrasi. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Coba kalian perhatikan ya. Seorang fashion designer menyajikan sebuah desain busana dengan menggunakan proporsi tubuh secara ilustrasi untuk menarik minat pelanggan pada saat event fashion show. Nah, kira-kira apa tujuan mereka memilih proporsi tubuh wanita secara ilustrasi? Nah, setelah melihat perbedaannya tadi, kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan? Mengapa fashion designer itu lebih memilih proporsi ilustrasi dibandingkan proporsi desain busana? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Proporsi tubuh secara ilustrasi lebih menarik, Ibu. Ya, lebih menarik. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya. Kelihatan luas. Ya, kelihatan luas ya. Nah, itu merupakan salah satu atau salah dua tujuan dari pembuatan proporsi ilustrasi. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Membuat karya menjadi seimbang. Iya, itu bisa juga. Ada lagi? Oke, dari yang disampaikan tadi sudah betul ya. Jadi proporsi ilustrasi itu karena dia terlihat badannya lebih jenjang, jadi dia lebih menarik ketika dilihat. Kemudian lekuk tubuhnya itu lebih indah, sehingga ketika diaplikasikan untuk membuat desain busana itu jatuhnya akan lebih bagus. Oke, sekarang kita lihat ya, apa sih sebenarnya tujuan pembuatan proporsi ilustrasi ini? Nah, yang pertama, tujuannya adalah membawa kesan atau citra baik desainer maupun pemakainya. Ini baik ya, mohon maaf ini salah ketik. Oke. Kemudian yang kedua, sebagai media perwujudan bentuk dan model busana. Yang ketiga, dapat menentukan perbandingan tubuh pemakai dengan busananya. Kemudian membantu penyajian gambar dengan lebih jelas dengan berbagai pose. Kemudian sebagai alat komunikasi visual gambar desain kepada orang lain dan sebagai media promosi desain busana. Jadi proporsi ilustrasi ini biasa digunakan sebagai media promosi bagi seorang fashion designer atau fashion ilustrator untuk mempromosikan busana-busana mereka, karena dengan menggunakan proporsi ilustrasi ini busana yang mereka ciptakan itu akan terlihat lebih indah, lebih menarik dan lebih jenjang ketika digunakan dalam proporsi ilustrasi. Itu untuk tujuan proporsi ilustrasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak semuanya bisa memahami, bisa mengikuti? Bisa, Bu. Insya Oke, Allah kita lanjutkan paham. ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian letak-letak tubuh dan lebar tubuh dalam proporsi ilustrasi. Nah, di slide ini Ibu tayangkan satu contoh proporsi ilustrasi beserta cara pembuatannya serta letak-letak bagian tubuh dan lebar tubuh. Nah, coba perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, di mana letak kepalanya? Di angka berapa letak kepalanya? 1, Bu.
Bu. Satu. Ya, jadi dia di sini ada pembagian angkanya mulai dari angka 1 sampai 9 karena menggunakan 9 kali tinggi kepala, dan letak kepalanya itu ada di angka 1, kemudian dadanya itu ada di angka 2, pinggangnya ada di angka 3, dan seterusnya sampai kakinya itu ada di angka 9, gitu ya. Kemudian untuk lebar-lebar tubuhnya serta letaknya itu bisa kalian perhatikan pada kolom atau tabel yang sudah ditampilkan ini di bagian ukuran yang 9 kali TK ini yang tengah ini ya. Jadi di sini ada letak-letak bagian tubuh serta lebar tubuhnya. Coba kalian amati dan perhatikan sambil dicocokkan dengan gambar yang di samping. Di sini tinggi kepalanya itu 1 kali tinggi kepala ya. Jadi misalkan kita membuat tinggi kepalanya 3 cm, maka dia itu angka dari sumbu atas kepala sampai dagu itu adalah ukurannya 3 cm. Kemudian selanjutnya sama angka 1 sampai angka 2 nanti juga 3 cm, seterusnya sampai angka 9. Seperti pada saat kemarin kita membuat proporsi cara desain busana, hanya angkanya itu ditambah. Kalau kemarin 8,5, ini kita tambah menjadi 9, 10, atau 11. Oke, untuk memperjelas materi ini, coba kalian perhatikan dulu video tentang langkah pembuatan proporsi tubuh. Silahkan disimak dulu ya. Apa sudah bisa tampil? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Oke, tunggu dulu ya. Ini masih loading. Nah, di dalam video ini nanti akan dijelaskan mengenai macam-macam proporsi. Kita mengulang lagi tentang materi macam-macam proporsi, yaitu proporsi anatomi, desain busana, ilustrasi. Kemudian di sana ada alat-alat apa sih nanti yang perlu kalian siapkan dalam membuat proporsi tubuh itu. Kemudian ada juga langkah-langkah cara membuat proporsi tubuh secara ilustrasi. Ya, ini kenapa ini nggak bisa diputar ya? Sinyalnya. Ada link YouTube-nya tidak, Bu? Oke. Ada, sudah Ibu bagikan di Classroom, nanti bisa kalian buka ya dari sana. Jadi ketika nanti kalian masih bingung, ketika di kelas ini, kalian bisa mengulang-ulang video ini melalui link Classroom, link YouTube yang ada di Classroom. Ya, coba perhatikan dulu. Nggak kedengeran, Bu. Bu Fitri itu sepertinya Kurang kenceng ya? Ini. Nanti kami lihat lewat itu aja, Bu. Lewat YouTube. Oh ya, bisa. Ini jadi pengertian tentang proporsi, kemudian macam-macam proporsi dan langkah membuat proporsi itu bisa kalian simak di video ini sampai selesai. Nanti silahkan kalian simak dan pelajari dengan baik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan proporsi tubuh wanita secara ilustrasi. Kemarin sudah Bu Fitri perintahkan kalian untuk menyiapkan alat dan bahan. Siapa yang masih ingat alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja untuk membuat proporsi tubuh? Kertas HVS. Ya, kemudian ada lagi pensil sama penghapus sama penggaris ya. Sudah kalian siapkan ya? Sama semangat, Bu. Penggaris saya ketinggalan, Bu. Harus Oh, semangat. penggarisnya ketinggalan. Iya. Coba diambil dulu. Ini kan di rumah kan ya. Coba diambil Iya, dulu Bu, saya penggarisnya cari di mana. dulu. Saya kelasnya nggak HVS, Bu. Ya. Nah, ini sekarang kita coba membuat proporsi tubuh wanita secara ilustrasi dari video yang
Bu Fitri tampilkan ini. Ini adalah langkah-langkah membuat proporsi tubuh wanita secara ilustrasi. Sambil Bu Fitri putar videonya, sambil kalian ikuti langkah membuat gambarnya. Jadi nanti ketika di video itu ada menggambar garis sumbu, kalian juga menggambar garis sumbu. Sudah siap? Sudah siap Siap, Bu. peralatannya? Sudah, Bu. Sudah, oke kita mulai ya. Dengan materi yang disampaikan berikut ini. Oke, suaranya bisa terdengar dengan jelas? Proporsi tubuh wanita secara ilustrasi Bisa, Bu. ini kita ya silahkan disimak. 10 kali TK. Nah, oke. Yang kita buat ini adalah proporsi ilustrasi 10 kali tinggi kepala. Ya, jadi kalian buat judulnya dulu di kertas kalian. Judulnya adalah proporsi tubuh wanita secara ilustrasi, tinggi tubuhnya 10 kali tinggi kepala. Coba kalian tulis dulu di bagian atas kertas HVS kalian. Sudah? Bu, saya warna nggak apa-apa, Bu. Sudah ya, kita lanjutkan ya. Saya nggak pakai kertas Gimana? putih. Kertas warna Oh, tidak terdengar suaranya. warna. Tidak terdengar suaranya? Coba diulangi. Saya pakainya kertas HVS warna, Bu. Oh, pakainya kertas HVS warna. Apa tidak ada kertas HVS putih? Iya. Habis, Bu, di rumah. Pakai buku gambar coba. Ada buku gambar tidak? Kemarin kan sudah Bu Fitri perintahkan untuk menyiapkan kertas HVS putih atau buku gambar ukuran A4 ya. Ya, Bu. Ya, coba ya disiapkan ya. Yang lain bagaimana? Sudah? Bisa kita lanjutkan? Buku gambarnya dicoret-coret adik, Bu. Buku gambarnya dicoret-coret adik. Kenapa diberikan ke adiknya? Harusnya disembunyikan dulu dong. Iya, Bu. Masih ada yang Itu, kosong Bu, kan? adik nakal Kamu itu. pakai yang kosong ya. Ya, Bu, baliknya itu coret-coret. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah ditulis judulnya, selanjutnya selanjutnya 10 kali TK. Masih ingat ya, TK itu adalah tinggi kepala yang nanti menjadi acuan dalam membuat proporsi tubuh. Kemudian selanjutnya kita tentukan tinggi kepalanya 3 cm. Oke, di sini tinggi kepalanya kita tentukan 3 cm ya. Tinggi kepalanya 3 cm, tinggi tubuhnya 10 kali tinggi kepala. Baik, untuk langkah pertama, pembuatan proporsi tubuh wanita secara ilustrasi. Kita buat garis sumbu dulu. Sini. Garis sumbu OX. Panjang garis sumbu OX sama dengan 10 kali TK, yaitu 10 kali 3 cm. 30 cm. Kemudian garis sumbu OX ini kita bagi menjadi 10 bagian. Oke, sampai di sini membuat garis sumbu OX sepanjang 30 cm, kemudian membaginya menjadi 10 bagian. Ya, oke kita lanjutkan ya. Sudah kalian buat garis sumbu OX-nya? Sedang, Ya. Bu. Sulit, Bu. Ya. Sulitnya bagaimana? Kurang paham tadi, Bu. Ibu nerangannya cepet-cepet banget.
Ibu Oh iya, buat kita dari ulangi ya. Oh iya, ini nanti video ini juga kalian bisa ulang-ulang ketika nanti kelas kita ini sudah berakhir jamnya, kalian bisa mengulang video ini melalui link yang Ibu bagikan di Classroom ya. Jadi kalian misalkan nggak paham-paham nih, bisa diulang sambil di-post. Nanti diulang lagi di-post gitu. Jadi satu langkah di-post dulu, dibuat gambarnya. Satu langkah lagi di-post lagi, dibuat dulu gambarnya. Gitu sampai nanti bisa mengikuti sampai akhir. Ya, yuk coba dilanjutkan dulu. Ibu, Bu Dita ntar lagi masuk juga loh Bu, kami jimit Bu. Kalau ngulang-ngulang terus mata pelajaran Bu Dita nggak, nanti Bu Ditanya marah Bu. Iya, Bu. Jadikan PR aja nggak bisa, Bu? Ya, bisa. Ini nanti di Classroom itu sudah Ibu berikan lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Nanti akan Bu Fitri berikan tenggang waktu sekitar 3 hari kalian mengerjakan tugasnya. Sebulan ya, Bu? Kemudian bisa kalian Sebulan ya, Bu? Oh ya jangan sebulan dong, masa tugasnya sebulan, nanti masih banyak tugas-tugas yang lain lagi, harus semangat mengerjakan tugas ya. Baik, Bu. Oke, bisa? Bisa ya? Bisa, insya Allah, Bu. Oke, ini ya kita lanjutkan ya, sambil diperhatikan dulu. Kemudian selanjutnya pada setiap titik ini kita beri angka 0 sampai 10. Sampai 10. Kemudian pada setiap angka kita buat garis bantu mendatar. Oke, kalian ikuti ya langkah yang ada di video ini satu persatu seperti ini. Kemudian bisa kita langsung mulai membuat kerangka tubuh wanita secara ilustrasi. Caranya hampir sama dengan langkah membuat proporsi tubuh wanita secara desain busana yang kemarin sudah kalian saksikan pada video sebelumnya. Oke, caranya hampir sama ya, seperti ketika kemarin kita menggambar proporsi tubuh yang 8,5. Itu caranya sama seperti itu, hanya nanti bagian kakinya dipanjangkan atau letak lututnya nanti yang berbeda. Nanti ketika kalian sudah menyimak video ini sampai selesai, kalian akan tahu di mana letak kaki dan lututnya. Seperti itu mungkin nanti bisa dikerjakan setelah meet ini selesai ya. Bagaimana anak-anak? Bu, tadi kan Bu, yang tinggi kepala itu kan 3. Ya. Itu lebarnya gimana tadi Bu? Lupa Ya. saya Bu. Gimana? Coba diulangi. Tadi kan Ibu jelaskan kalau tinggi kepalanya 3 atau 3,5 ya Bu? Lupa. 3 cm ya. Jadi kita tentukan tinggi kepalanya 3 cm. Terus nanti untuk melebarkannya itu gimana Bu? Bentuk horizontalnya berapa Bu? Besar kepalanya kayaknya ya Bu? Oh iya, ya. Coba kalian perhatikan dulu ya. Ini di tabel ini sudah ada. Di tabel yang Bu Fitri tampilkan. Dan tabel ini ada di e-modul yang sudah Bu Fitri bagikan juga di Classroom. Kalian pelajari di sana nanti ada semuanya. Lengkap. Nah, di dalam video ini nanti juga lengkap. Cara menghitungnya juga ada. Jadi lebar kepalanya nanti letaknya di mana, lebarnya berapa senti, cara menghitungnya bagaimana. Di video ini nanti sudah bisa kalian ikuti. Oh iya Bu. Gitu. Belum saya lihat Bu, maaf. Iya. Yang lain bagaimana? Bisa ya kira-kira? Sama, hampir sama caranya. Kemarin kan kalian sudah membuat tuh proporsi tubuh secara desain busana dan Bu Fitri lihat hasilnya sudah lumayan. Banyak yang betul, memang masih ada beberapa yang kurang, tapi nanti ketika kita berproses lama-lama kita akan mendapatkan hasil yang mendekati maksimal. Bisa diterima? Bisa Bu. Bisa ya, oke. Kira-kira seperti itu ya untuk materi proporsi tubuh wanita secara ilustrasi. Pada dasarnya langkah menggambarnya itu sama dengan proporsi tubuh wanita secara desain busana yang kemarin sudah kita
buat. Nah, di sini Bu Fitri akan menjelaskan tentang tugas kalian yang sudah kalian lihat di classroom. Kemarin sudah Ibu bagikan ya. Coba sebentar Ibu tampilkan dulu. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah lembar kerja yang harus kalian selesaikan pada pertemuan pembelajaran kita kali ini. Nanti silahkan kalian tulis nama, nomor, dan kelas. Kemudian di bagian yang pertama, ini adalah perbedaan antara proporsi desain busana dan proporsi ilustrasi yang tadi sudah kita bahas ya di sini. Di sini, kemudian kalian tulis jawaban kalian di sini nanti. Nah, yang kedua adalah menguraikan tujuan pembuatan proporsi ilustrasi. Nah, nanti tujuannya kalian uraikan di sini, kalian tulis di lembar kerja yang sudah disediakan ini. Kemudian selanjutnya menentukan letak dan lebar bagian tubuh. Nah, di bagian ini nanti kalian pilih salah satu jawaban yang betul di kotak-kotak yang warna kuning. Ini sudah Bu Fitri sediakan jawabannya. Tapi acak ya, jadi nanti kalian urutkan sendiri, tinggi tubuhnya itu berapa? Kalian pilih, kalian tulis di sini. Ya, misalkan 9 kali TK atau 10 kali TK. Kemudian letak kepalanya tadi di mana? Nah, nanti ketika kalian sudah selesai mencoba membuat proporsi tubuh, kalian akan dengan mudah mengisi tabel ini. Ini untuk yang ketiga, kemudian ini ada soal pilihan ganda, nanti silahkan kalian kerjakan. Setelah itu ada lembar praktek. Nah, di sini, di lembar praktek ini, tugas yang pertama, kalian nanti adalah membuat kerangka dulu. Jadi, gambarlah kerangka proporsi tubuh pada garis bantu yang telah disediakan. Ya. Ini sudah disediakan garis bantunya, nanti silahkan kalian print. Kemudian bisa kalian gambar langsung di sini dengan melihat video tayangan yang Bu Fitri lampirkan linknya. Nanti kalian bisa mengikuti dan kalian bisa membuat letak-letak bagian tubuh pada kerangka yang sudah disediakan ini. Ini hanya kerangkanya saja ya kalian buatnya. Kemudian yang kedua, ini kerangkanya sudah disediakan. Kerangka sudah Bu Fitri sediakan. Kalian tinggal membentuk tubuhnya, bentuk kepalanya seperti apa, kemudian bentuk lehernya seperti apa. Contohnya sudah ada di dalam video. Jadi itu tugasnya. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Semuanya sudah paham untuk mengerjakan LKPD-nya? LKPD ini bisa kalian download di Classroom ya. Ada yang sudah download? Sudah, Bu. Iya. Belum, Bu. Ada yang belum ya, nanti segera download ya, segera download, dibuka, kemudian dikerjakan. Kemudian waktu pengumpulannya Bu Fitri beri waktu 3 hari ya maksimal ya, 3 hari harus selesai. Nanti silahkan kalian unggah ke Classroom lagi. Bisa dipahami? Bisa? Halo? Halo anak-anak? Baik, Bu. Nah ya, oke. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak ini mengenai materi kita hari ini dan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan? Atau semuanya sudah paham? Bu, jadi tadi gambar yang sumbu tadi itu kami hanya mengikutin aja ya, Bu? Iya, betul. Tadi bisa kalian coba dulu ya di oret-oretan kertas HVS tadi, kalian coba mulai dari membuat garis sumbu, kemudian membuat kerangka, kemudian membuat bentuk tubuh. Nah, setelah jadi kalian sudah paham, kalian kerjakan di LKPD, yang diminta itu adalah membuat kerangkanya, kerangka kepala, kerangka badan, kerangka kaki dan tangan, itu di garis sumbu yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, kalian membuat bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya itu pada kerangka yang
sudah disediakan di lembar kedua tadi. Bisa dipahami? Bu, nanti kalau nggak Insya ngerti, Allah, Bu. bisa nanya, Bu. Oh Ini iya, nanti putus-putus kalau ya, ada Bu. yang kamu sinyalnya kurang bagus ya Dita ya. Coba pindah Kadang- tempat lain. Mungkin di luar Iya, itu. Bu, sudah pindah-pindah. Tadi pas Ibu menayangkan video itu, putus, Bu, putus. Mungkin berat putus-putus ini. ya. Iya, kalau di Gmeet memang agak berat ya, apalagi menayangkan video. Nah, nanti makanya kalian bisa buka sendiri videonya di link yang sudah Ibu bagikan di Classroom. Gitu ya, Dita ya? Baik, Bu. Iya, baik. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, kalau saya nggak bisa, saya nanyanya melalui WA ya, Bu. Iya, boleh sekali. Atau di Classroom. Di Classroom itu kan ada kolom komentar. Silahkan kamu komentar di sana. Nanti akan saya respon pertanyaan-pertanyaan apa yang misalkan kalian kesulitan di bagian apa. Itu boleh ditanyakan di sana atau boleh juga melalui WA. Ada batas waktunya nggak, Bu? Soalnya saya takut saya tiba-tiba malam bantuin ibu saya, Bu. Oh, Harus bisa enggak ada. kerja. Silahkan jam berapa aja kalian tanya. Yang penting nanti kalau misalkan saya nggak balas, mungkin saya sudah tidur ya kalau malam-malam ya. Oh iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Ini sudah diem berarti semuanya sudah mengerti, sudah paham. Saya anggap kalian sudah bisa mengerjakan. Nanti kalau ada kesulitan apapun, silahkan tanyakan. Jangan sungkan bertanya lewat WA. Nanti pasti akan saya respon. Oke, untuk pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira tadi apa tadi ya perbedaan antara proporsi ilustrasi dan proporsi desain busana? Ada sekali lagi yang bisa menyampaikan? Tadi sudah kita bahas perbedaannya. Desain ilustrasi lebih menarik. Bagaimana? Silakan, Said. Tadi kayaknya sepertinya lebih luas ya, Bu, kalau nggak salah saya. Iya. Iya, betul Jadi sekali. untuk mau ada promosi bisa dipakai ini ya, Bu, supaya nanti gambarnya lebih menarik ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kalau mau promosi itu kita bisa menggunakan desain ilustrasi ini karena dari sekilas kita lihat saja dia sudah lebih menarik ya dari desain busana ya. Itu. Kemudian tujuannya Loyalty kok diam aja, kok tanya lo sama ibu itu. mana nih loyalty? Iya, Ibu. Ini ya. Loyalty. Iya, Ibu. Paham ya, bisa mengikuti ya. Sikit-sikit Ibu, nanti saya ulang-ulang lihat di Classroom. Iya. Mungkin agak terganggu yang sinyalnya ya kalau lewat Gmeet. Nanti bisa kalian ulangi Ibu. lagi. Iya, Rina. Ibu Dina, Ibu Fitri, maaf. Kalau saya tangannya kaku untuk menggambar untuk badannya itu gimana, Bu? Oke. Saya yakin kalau pertama kali menggambar memang kaku tangannya, siapapun kalau menggambar untuk pertama kalinya itu akan kaku. Tapi nanti secara berproses kalau kita banyak latihan, pasti gambar kita tangan kita lama-lama akan lemes dan gambarnya yang dihasilkan itu semakin bagus. Berproses ya Rina ya. Tetap latihan, semangat ya. Baik, Ibu. Saya coba ya, Bu. Juga Terima semuanya ya. kasih. Tidak apa-apa kalau gambarnya Waduh, pandinya. Aku nggak pandai loyalty. Ajarin nanti ya. Pandai kali sih loyalty. Nanti aku contek iya, ya loyalty. ini. Iya, pandai dia loh. Aku ajarin dia. Yolat, kalau nggak aku ciplak lah kau punya ya. Nggak pandai aku. Oh, jangan jiplak yo. Semuanya harus mencoba sendiri-sendiri ya. Nggak apa-apa gambarnya kalau pertama itu hasilnya kurang bagus tidak apa-apa karena memang tidak semua kemampuan kita itu sama, kemampuan kita berbeda-beda. Semua hasil yang kalian kerjakan akan saya hargai. Yang penting itu hasil karya kalian sendiri ya. Nggak apa-apa. Ya, Bu. Loyalty Tidak bagus dulu tidak apa-apa. Nanti berproses kita banyak latihan. Sama-sama nanti kita Bu Arma ini Bukan belajarnya. aku
Si Arma ini bukan ibu loh, aku itu masih sama loh kayak kau. Itu aku ibu. Nah, Udah tua kan Oke, kayaknya kita boleh Syarma ini. kerja bersama-sama. Nanti silakan kalian bersama-sama berdiskusi mengerjakan proporsi ilustrasi ini. Tapi semuanya harus coba masing-masing, harus coba sendiri-sendiri ya. Berproses semuanya nanti ketika banyak latihan, pasti gambarnya semakin lama akan semakin baik. Begitu anak-anak, ada lagi yang Bu, capek Bu. Gimana nih Bu? Capek Bu. Gimana belajarnya kayak gini? Nggak ngerti saya Bu. gimana? Gimana di bagian mana ini yang nggak ngerti? Semuanya kayaknya Bu. Nggak tahu saya Bu. Nggak tahu semuanya ya? Iya Bu, nggak tahu saya Bu. Si Loyal tuh pintar kali Bu. Saya nggak ngerti dia Bu. Kok dia tadi senyum-senyum aja Oh Bu. iya, Apa dia nanti tahu ya Bu? Loyalty nanti Arma ini diajarin ya untuk cara membuat gambarnya. Iya Bu, lipatkan kali Bu. Jangan kau panggil aku ibu loh. Aku masa ibu kau panggil aku? Enak aja kau. Minta kawin aja aku. Oke, untuk Arma ini nanti silahkan banyak-banyak berlatih sama temannya mungkin yang lebih bisa menggambar. Yang penting tetap semangat ya, tetap semangat latihannya. Kalau ada kesulitan silahkan disampaikan. Oke, anak-anak, karena kita waktunya ini sudah habis, pertemuan kali ini Ibu rasa cukup sekian. Nanti bisa kalian komunikasikan setelah meet ini selesai melalui Classroom ataupun WA. Kesulitan-kesulitan apa yang kalian alami bisa kalian langsung sampaikan ke saya, akan saya respon. Baik, tetap jaga kesehatan ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat proporsi tubuh pria ya. Jadi proporsi tubuh wanita ini sudah secara desain busana dan ilustrasi. Selanjutnya nanti kita membuat proporsi tubuh pria. Jangan lupa tetap kalian siapkan peralatannya seperti kertas HVS, kemudian penggaris, kemudian penghapus, dan pensil, dan perlengkapan lain untuk menggambar. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Baik. Insya Allah Ibu. Baik, untuk pertemuan kali ini tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita jaga imun kita di masa pandemi ini, dan kita selalu berdoa supaya masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, seperti pada normalnya pada saat dulu sebelum pandemi. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tetap semangat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.